Perkenalkan, nama saya Titis Firdiana Siti. Saya dari jurusan BK Offering A, Universitas Negeri Malang tahun 2012. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. Yang pertama, tujuan evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah yaitu membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, memungkinkan program BK berfungsi lebih efektif. Kemudian prinsip evaluasi. Sahih. Sahih berarti evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Berarti evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Berarti evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, terbuka. Berarti prosedur evaluasi, kriteria evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dan yang ketujuh, sistematis. Berarti evaluasi dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Dan yang delapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, akuntabel. Berarti evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dan kemudian kriteria penilaian pelaksanaan program BK. Yang pertama, kebutuhan peserta didik, kemudian kebutuhan dari staf sekolah, kebutuhan bagi para guru dan orang tua, kemudian kebutuhan akan berbagai macam bantuan. Kemudian lingkup evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, evaluasi peserta didik, kemudian evaluasi program, kemudian evaluasi proses, dan yang terakhir evaluasi hasil. Prosedur pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, terdapat fase persiapan, kemudian fase persiapan alat atau instrumen, fase pelaksanaan kegiatan evaluasi bimbingan dan konseling, fase menganalisis hasil bimbingan dan konseling, dan yang terakhir fase penafsiran, interpretasi, dan pelauran hasil evaluasi. Kemudian metode pendekatan dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama, bisa menggunakan pendekatan survei, kemudian menggunakan pendekatan eksperimental, kemudian pendekatan kelompok tunggal, penilaian oleh klien atau peserta didik, kemudian studi lanjut atau follow-up study, kemudian penilaian para ahli, dan yang terakhir penilaian oleh konselor. Kemudian langkah-langkah pelaporan pelaksanaan program BK. Yang pertama, melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program BK mencakup materi layanan, program tahunan, semester, bulanan, dan mingguan dari hasil evaluasi pelaksanaan kemampuan guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, melaporkan hasil analisis pelaksanaan program BK mencakup materi layanan, program tahunan, semester, bulan, dan mingguan dari hasil evaluasi pelaksanaan kemampuan guru bimbingan dan konseling. Kemudian melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan program tahunan, semester, tahun, dan mingguan dari hasil evaluasi pelaksanaan kemampuan guru bimbingan dan konseling. Dalam laporan ini tergambar sebagai berikut.
Yang pertama, kondisi umum hasil pengamatan, kemudian masalah-masalah yang timbul, dan yang terakhir, alternatif pemecahan yang dapat diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.